Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta bahasa kajian Arab Al-Qur'an ya. Di sini sudah dibuat mencoba-coba ini kenali untuk mengetahui susunan kalimat. Jadi waktu kita membaca ayat Al-Qur'an atau huruf Arab, susunannya itu yang perlu kita ketahui dulu susunannya. Ya. Nah, pada ayat ini diambil dari ayat surat Fatihah. Uraikan. Nah, ini menguraikan dulu ya. Itu tugas kita, menguraikan. Pertama yang diuraikan itu adalah bentuk kata. Jadi yang diuraikan bentuk kata, ya, diuraikan bentuk kata. Nah, setelah nanti diuraikan bentuk kata, baru jabatannya, fungsi, kedudukan kata di dalam kalimat. Nah, perlu kita ulang-ulang bahwa induk ya susunan kata di dalam bahasa Arab, susunan kalimat dalam bahasa Arab hanya dua induknya yang besar. Pertama terdiri mubtada khabar, yang kedua fiil dan fa'il. Nah, kalau sudah fiil fa'il mungkin ada maf'ul, selama ini mungkin ada badal, ada tamyiz, ada takkid, macam-macam ya. Nah sekarang coba langsung aja ya, kita dengarkan teman kita menguraikan. Nanti mana yang kurang ditambah, atau mana yang nggak dapat ya disambung dengan teman yang lain. Sekarang kelas ulak karang dulu. Yang pertama untuk menguraikan ini. Berapa orang hadir di ulak karang? 8. 4. Yang 4. Yang pertama dulu, siapa dulu? Ibu Didi dulu. Ibu Didi tahanan dulu. Jangan kalau benteng pertama nanti tumbang payah. Coba ini siapa namanya yang sebelah sudut tapi baju hijau itu satu. Rizky yang sebelah tepi, bukan biru, yang sebelah biru kesananya. Ayah sebelah kanannya biru. Ya. Silakan. Coba ini diuraikan menurut kemampuan ini. Ini diuraikan saja semuanya. Sesuai ini, uraikan bentuk kata, kemudian jabatan kata. Coba dibaca ini secara umum aja dulu. Sebentar. Ini kereta api lagi lewat. Udah diulang. Coba baca aja dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kan lepas tuh. Pas aja. Coba mulai diuraikan. A'udzu itu fi'il mudhari. Terus billahi itu jar majrur. Kalau menguraikan a'udzu fi'il mudhari sudah selesai uraiannya tuh.
Belum. Kalau itu susunan kalimatnya itu fi'il fa'il. Gitu. Fil mudhari. Terus apa lagi? Tadi uraiannya? Uraiannya itu susunan kalimatnya itu fi'il fa'il. Fa'ilnya itu Fil mudhari. Terus ya. Susunan kalimatnya fi'il fa'il. Terus fa'ilnya itu ana. fa'ilnya ana. Terus Itu billahi. Itu jar majrur. Apa lagi? Minasyaitonir itu juga jar majrur. Kalau yang asyaitonir rajim itu na'at manqut. Ya, minasyaitoni min huruf jar yang dijarkan syaitoni ya. Terus ar-rajimi jadi apa? Ya, jadi naat gitu. Jadi naat dari syaitoni. Tapi antara syaitoni sama ar-rajimi namanya naat manqut. Bagus, sudah bisa menguraikan begitu. Tapi bisa nggak lebih dalam yang lain? Sebelahnya lagi yang baju biru. Coba ditambah-tambah lagi dari apa itu? Dari a'udzubillah. A'udzu itu kan sudah diuraikan tadi. Ada fi'il, ada fa'il. Bisa lagi. Kira-kira kalau mau ditambah. Kan a'udzu fi'il. Fi'il mudhari, fa'ilnya ana. Kalau bi kan huruf jar, itu bagus. Yang dijarkan Allah. Min huruf jar, yang dijarkan syaitani. Kemudian ar-rajimi sifat dari syaitani. Apalagi mau ditambah? Ada enggak yang mau ditambah? Kalimatnya berupa fi'il fa'il. Fi'il fa'il. Iya, fi'il fa'il. Terus enggak apa enggak. Lain terang. Nama gak itu ke. Enggak gadang. Terus kalau bentuk-bentuk kata daripada apa? Bisa enggak? Syaitani. Kalau syaitan itu ya kata benda zahir ya. Nyata. Tapi kalau rajim, alim gitu. Itu masih ingat bentuk apa itu? Sigat mubalaghah artinya bersangatan. Itu makanya sangat terkutuk gitu. Sangat terkutuk ya. Jadi setan yang sangat terkutuk. Ya masih siapa namanya tadi? Rizky? Irfan. Irfan. Biasanya kalau ada fi'il, ada fa'il, kan mesti ada maf'ul. Bagaimana Irfan? Maf'ulnya syaitan. Syaitanir rajim. Ya. Tapi sudah bentuk gabungan ya. Sebenarnya kan yang bisa aku berlindung akan Allah. Jadi aku melindungkan diri kepada Allah. Cuma dibuat mesti pakai huruf jar. Ini kajiannya yang aturannya kan bisa saja begini. A'udzullaha. Tapi mesti pakai huruf jar, ini kajiannya lebih dalam lagi. Jadi sebenarnya mulai daripada billahi minasyaitonir rajim. Kalau minasyaitonir rajim itu sebenarnya memang kita berlindung, aku melindungkan diriku
kepada Allah kan berarti aku lindungkan kepada Allah, maka itu pakai huruf jar dia. Sebenarnya aku lindungkan, aku berlindung kepada Allah dari setan yang sangat terkutuk. Jadi yang jadi maf'ul sebenarnya jumlah mulai billahi minasyaitan. Tapi itu sudah dalam bentuk sabah jumlah, jumlah. Kita belum belajar, tapi sudah mengerti ya. Billahi jar majrur, min dijarkan, menjarkan setan. Kemudian ar-rajimi sifat daripada setan. Nah, coba jawab, kenapa baris rojimi dibaca enggak rojima? Irfan. Karena dia mengikut ya. Kalau man'ut itu yang diikut artinya man'ut syaitan ya. Kalau rajimi dia tabi atau na'at na'at man'ut tabi matbu gitu. Jadi rajimi mengikut setani. Tapi kok setani dibaca tidak setanah? Karena ada min. Karena ada min. Terus Allahi karena ada bi. Kalau a'udzu kenapa dibaca a'udzu tidak a'udza? Karena fi'il mudhari. Ya, karena hukum fi'il mudhari itu kalau bentuk dia namanya tasrif fi'il mudhari itu sebelum dimasuki oleh oleh huruf-huruf yang lain dia marfu ya. Itu sebabnya. Kalau marfu tunggalnya itu dhammah, kalau marfu duanya alif sama nun. Kalau marfu banyak laki-laki waw sama nun. Ada yang tetap jadi 14 itu namanya marfu. Bagus. Itu Irfan ya. Kita ini boleh sudah ini wisuda lagi. Ini ujian setelah apa ini? Jadi itu aja bisa sudah jadi a'udzu. Andai kata nanti kita berlindung, na'udzu. Bagus. Nah, sekarang yang sebelahnya lagi yang baju biru siapa? Rizki. Nah, Rizki coba baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kasih barisnya. Bismillah. Bismillahi. Terus kasih baris. Enggak, terus kasih baris dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan dimatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu aslinya. Cuma dimatikan orang baris. Kalau ditanya kawan-kawan kenapa rohimi, mungkin nggak jawab ya. Ya, memang laba itu tertulis gitu. Coba diuraikan menurut ilmu yang sudah diperoleh. Bi huruf jar. Ismi dijarkan. Yang dijarkan oleh bi. Allahi menerangkan mudah-mudah pun ilaih. Mudah pun ilaih. Jadi kalau mudhofnya ismi sama na'at tadi. Kalau ismi itu namanya mudhof. Mudhof itu disandarkan, diterangkan. Allah menerangkan atau mudah pun ilaih tempat bersandar. Terus apa lagi? Ar-Rahmani mudah-mudah pun ilaih. Ini dia. Biasanya kalau mudhof ilaih itu Allah kan pakai alif lam. Kalau ismi kan nggak ada pakai alif lam, maka bisa disandarkan ke Allah. Tapi kalau Allah pakai alif lam itu nggak bisa disandarkan ke Ar-Rahman. Ar-Rahman itu pakai alif lam pula. Apa tuh? Ya. Jadi Ar-Rahmani itu sifat dari atau naat dari Allah. Gitu. Jadi Ar-Rahmani adalah naat, Allahi adalah man'ut yang diikut. Terus apa lagi? Tulisan Ar-Rahmani ini karena di laptop ini tidak bisa kasih garis di atas mim, Ustadz belum pandai itu membuatnya, maka dikasih ini. Jadi boleh tulisan seperti ini ya, ma-nya itu boleh. Ma ini disambung mim sama nun, tapi ini garis di atas. Terus Ar-Rahmani sifat Allah ya. Apalagi Ar-Rahimi
Ar-Rahibi. Nah, maksud juga. Ya, naat juga dari Ar-Rahman. Nah, jadi Ar-Rahmani dia adalah sifat dari Allah, kemudian Ar-Rahimi mengikut kepada baris Ar-Rahmani. Itu maka sama-sama baris bawah dia. Kalau mengenai ini, kalau ismi, sebenarnya kan bilang tadi ismi, kan tidak ada alifnya sini. Bisa nggak menerangkan? Karena melebur. Iya, melebur di dalam, berarti sebenarnya ya itulah, karena itu namanya istimrar, karena sering membaca bismillah. Jadi karena bismillah ini setiap pekerjaan dimulai dengan bismillah, maka ditekan saja bacanya bis. Itu makanya ditekan orang baca itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya setiap pekerjaan dimulai. Jadi pekerjaan yang tidak dimulai dengan bismillah maka hilang keberkatannya. Ya, itu makanya ditekan ada. Tapi nanti berbagai-bagai nih keterangannya. Tapi kita mengerti ya asalnya adalah ismi. Ismi. Itu maka nanti ada juga yang sama katanya. Bagus itu siapa ya? Rizky yang baju biru ini Rizky ya? Sana Nopal. Ini Rizky. Irfan. Siapa tadi? Rizky ya. Rizky. Ini lagi. Yang sebelah sebelah kirinya. Ayo, ini yang ini lagi. Mulai baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba diuraikan. Alhamdulillah mutada. Itu dari apa? Dari jabatan. Sekarang coba uraikan dulu bentuk kata dulu. Baru nanti jabatan. Alhamdulillah masdar dari hamidah. Bentuk diberi alif lam adanya mutada dan isim ma'rifah. Allah lillahi jar majrur. Nah, fungsinya jadi apa? Fungsinya jadi khabar. Iya, khabar dari alhamdulillah. Terus Rabbil alamin badal. Ya, badal dari Allah. Iya. Arti badal dari Allah itu berarti pengganti, atau ada yang berpendapat nanti sifat Allah katanya. Jadi Allah yang. Jadi segala puji bagi Allah yang mengatur, yang mencipta. Tapi ada yang menerjemahkannya segala puji bagi Allah. Allah siapa penggantinya? Penggantinya adalah pengatur, pencipta semesta alam. Lalu antara yang pertanyaannya kenapa dibaca Rabbi? Karena badal mengikuti sebelumnya. Yang dibadalinya atau yang digantinya. Ya. Al-alamina. Al-alamina mudah-mudah nilai dari Rabbi. Ya mudah-mudah nilai. Andai kata berarti al-alamina ini dalam baris bawah, kalau jadi mudhafun ilaih itu kan mesti baris bawah. Kalau ini kalau dalam marfu'nya atau baris depannya bagaimana baca alamin? Al-alamuna. Al-alamuna ya. Kalau ganti baris di atas bagaimana cara bacanya? Al-alamin. Ya. Jadi baris bawah sama baris di atas membacanya tetap al-alamina. Kalau baris depannya al-alamuna. Jadi alamun artinya semesta alam, seluruh pengertiannya seluruh alam itu makanya al. Jadi pengendali, pencipta, pengatur, penanggung rezeki seluruh alam. Itulah Allah. Itu makanya segala puji
kekaguman, ketakjuban, ketundukan hanya untuk Allah. Dari mana taunya? Karena melihat alam yang sudah terkendali. Ya, itu maka alhamdulillah rabbil alamin. Bagus, Batigo ya. Ini siapa lagi? 4 orang aja yang hadir. Sekarang 4. Oh, ibunya siapa ya? Rizky ya. Coba. Bisa enggak Bu? Bisa ya? Bisa. Ya, coba baca Bu. Ini aja. Iya, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Coba langsung aja Ar-Rahmani ini kan jelas kata benda semua yang pakai alif lam. Coba pertanyaannya, kenapa baris bawah Bu? Badal. Ya badal juga ya. Atau ada yang mengatakan sifat boleh juga ya. Berarti badal dari mana? Allah. Dari Allah. Bagus ya. Ar-Rahmani. Karena ini Allahi. Penyebab Allah ini kenapa tadi hi, Ibu? Ada huruf jar. Ada huruf jar. Ada li ya. Lalu ini Ar-Rahimi, kenapa Ar-Rahimi? Jadi apa jabatan atau fungsinya? Pada depan Ar-Rahman juga. Na'at. Ini kalau ini sebut na'at saja, ini mantuknya. Jadi ini na'at atau sifat dari Ar-Rahmani. Ya, habis. Jadi waktu baca Fatihah itu Alhamdulillahi Rabb. Sebenarnya kan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Jadi kalau mau belajar irama sebenarnya antara Rabbil Alamin ini Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin nadanya sama aturannya itu kan menerangkan itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin sama. Jadi baru nanti. Tapi waktu mau bacanya itu yang membuat kita mengerti bahasa. Jadi itu maka terasa Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah sekarang lupa ya. Kalau yang membaca tadi Noval ya. Ini yang baju putih Noval. Ini Rizky. Yang sebelahnya yang mula-mula tadi siapa? Nafal. Kedua siapa? Irfan. Irfan, Rizky. Baru Ibu Ita. Siapa lagi yang hadir situ? Didi. Oh ya. Ibu Didi lagi. Oh ya, ya betul-betul. Ibu Didi baru duduk nampaknya lah di Pagadang apa? Layar di TV ya. Tadi karena kecil. Silakan Ibu Didi membaca ini. Silakan Bu. Jangan. Ini lagi satu lagi. Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Jadi membacanya ini boleh dua caranya. Boleh pendek, boleh panjang. Jadi boleh bacanya Malik Yaumiddin. Boleh Malik Yaumiddin. Ya. Itu tergantung apa. Ada riwayat qiraat. Nah, Malik Yaumiddin. Coba Bu, diuraikan ini. Maliki sebagai
Bagaimana Bu? Maliki? Diulang Bu. Kenapa Ibu? Kenapa Ibu? Ah? Wah, ya, topi haji itulah. Sebentar. Halo. Kenapa Maliki Bu baca? Kenapa Maliki? Isim. Iya, tapi kenapa isim itu kan boleh baris di atas, boleh di bawah, boleh depan. Cuma kenapa baris bawah? Iya. Jadi apa? Ya, ini yang berarti sama ini. Robbi ada mengatakan ini sifat dari Allah. Tapi kalau saya lebih cenderung badal dari Allah. Ar-Rahmani bisa juga badal, bisa sifat. Sebenarnya kalau yang ini kasih alif lam dia karena apa namanya? Itu mungkin itu gambaran orang sebagian ahli kawaid. Dia bisa sama alif lam. Ini kan Allah pakai alif lam juga aslinya. Lillahi. Jadi lillahir rahmani. Kalau ini tidak pakai alif lam karena dia disandarkan ke alamin. Ini juga gitu sebenarnya. Alhamdulillahi. Kenapa ini tidak dikasih alif lam? Karena disandarkan ke yaumi. Yaumi disandarkan lagi ke ad-dini. Ad-dini yang pakai alif lam terakhir. Jadi ini menjadi badal. Ada yang mengatakan menjadi sifat. Ya, jadi perbedaan dalam kawaid ya. Kalau badal dia langsung sekali dia siapa yang menguasai hari pembalasan? Allah. Siapa yang menciptakan mengendalikan sekalian alam? Allah. Siapa yang pengasih lagi yang penyayang? Allah. Jadi ini senada ini apanya? Cuma kayak kalau kita sholat diusahakan alhamdulillah, ini penekanannya Rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Tapi ini berurutan nampaknya, berurutannya di sini ada kandungan ilmu. Orang kalau tinggi kajiannya tentang alam, terasa ilmunya. Kalau sudah terasa, maka ini kalau sudah paham, ini ada rasa. Maka kita di dalam Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Maksudnya dalam Ar-Rahman. Tapi akhirnya baru kita mengatakan nanti semua itu akan berakhir diminta pertanggungjawaban. Jadi ini setali apanya. Itu makanya kalau pakai irama pun membacanya, mengerti bahasanya, struktur bahasanya, baru. Ya. Kenapa dibaca yaumi? Masih Ibu Didi, silakan. Mudhafun ilaih dari mana? Iya, Maliki. Lalu ad-dini, kenapa dibaca ad-dini? Tidak ad-dina, ad-dinu. Mudhafun ilaih juga. Mudhafun ilaih dari mudhafun ilaih itu artinya tempat menerangkan atau menyandarkan. Jadi ini mulanya ini Maliki karena badal atau sifat dari Allah. Kemudian dia disandarkan ke yaumi, itu maka baris bawah. Yang yaumi disandarkan lagi ke ad-dini, itu maka baris bawah. Coba silakan Ibu
Ibu Didis sedikit lagi nih, silakan baca. Dibaca. Iyaka. Silakan Bu. Ah? Coba duraikan. Ini dulu bentuk kata dulu habis, sudah berkitar kita di seputar bentuk kata dari segala aspek-aspeknya, baru katakan jabatannya. Coba. Iyaka sebagai huruf tidak. Tidak. Na'budu. Tunggu dulu. Iyaka bentuk apa? Huruf tidak. Tidak. Huruf nida. Iyaka. Iyaka bentuk apa ini? Sekarang kan ukurannya 3. Isim kah, fi'il kah, huruf kah, kan ketiga. Huruf. Huruf apa? Ya. Huruf apa? Isim. Isim ya. Lalu po Ibu. Iyaka ini adalah isim. Iya kan? Isim apa? Isim domir. Isim domir. Isim domir. Isim domir ini, isim domir itu kan ada yang marfu, rofa, ada yang mansub, ada yang maksur, ada pula yang mumpasil. Mumpasil itu berdiri sendiri dia. Dan ini dhamir rofa mumpasil. Dhamir rofa ada muttasil. Jadi ini dia berdiri sendiri. Iyaka berarti dhamir ya, dhamir. Bisa nggak Ibu menyebutkan ini dhamir yang seperti ini? Kan sebanyak 14. Coba Ibu mulai dari iyahu. Coba mulai. Enggak, mulai dari iyahu. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyadi, iyahuma, iyahuna. Apa? Tunggu dulu. Tadi iyahu, coba diulang. Iyahu, iyahuma, iyahum. Iyaka, iyahuma, iyahuna. Iyaka, iyahuma, iyahum. Iyaki, iyahuma, iyahuna. Itu dia. Itu dari segi bentuk ya. Berarti isim dhamir. Tapi isim dhamirnya ini dalam keadaan mansub, nasab. Kalau keadaan marfu'nya apa? Iyakun. Itu masih mansub itu. Dalam keadaan mansubnya apa? Coba bantu apa? Rizky, Noval, coba bantu Ibu Ita. Kalau iyahu, yahuma sampai 14 itu semuanya masuk itu. Coba kalau dia marfu bagaimana? Kalau marfu begini. Iya, kalau marfu huwa, huma, hum sampai anak-anak itu marfu. Iya. Kalau dia nanti huwa, huma, hum, hiya, huma, itu marfu tuh. Kalau pakai begini bagaimana? Hu, huma, hum, ha, huma, hunna itu dalam keadaan bagaimana itu? Ya, bisa majrur, bisa mansub. Kalau mansub bergandeng dia dengan fi'il.
berarti fungsinya jadi maf'ul. Maf'ul kan mansub. Kalau bergandeng dia dengan benda, maka dia maksur atau majrur. Nah, gitu ya. Nah, itu apanya putar-putarnya. Baik, masih Ibu Didi sedikit lagi. Jadi sudah jelas tadi adalah dhamir mansub. Jawatannya ngerti nggak? Jawatannya jadi apa, Bu? Maf'ul. Jawatannya jadi maf'ul. Biasanya maf'ul kan setelah fi'il. Ini di mana? Di depan. Didahului oleh fi'il. Biasanya kalau maf'ul itu di belakang, ini di muka. Berarti ada maksudnya kalau mendahulukan maf'ul, berarti penekanannya itu saja. Maka penerjemah membuat engkau saja. Nah, itu pengertiannya karena di depan dibuat. Sebenarnya kan kalau dibuat di belakang, nak buduka diganti ya, ka saja dibuat. Kalau dia berdiri sendiri mansub, maka dia di depan. Iya, iyaka. Jadi maf'ul. Oke. Kalau ini maf'ul tentu ada fi'il fa'il. Na'budu fi'il fa'il. Fi'il apa ini, Bu? Ya, fi'il mudhari. Fi'il mudhari mana fa'ilnya? Nahnu. Iya, nahnu. Jadi iyyaka na'budu. Sedikit kalau pengembangannya lagi. Sebenarnya di sini kan bisa kalau seperti dalam surat Ikhlas, surat Al-Kafirun itu kan dibuat a'budu. La a'budu. Kok di sini pakai Allah mengajarkan kok pakai na'budu? Ini pengembangan. Bagaimana bisa Ibu menguraikan? Kenapa pakai enggak. Kalau sebenarnya kan begini. Iyyaka, kalau dalam Fatihah akan diberikan Allah iyyaka na'budu. Tapi kalau di dalam surat Al-Kafirun kan ada la a'budu ma ta'buduna wala antum abid. Kan di situ Nabi Muhammad diajarkan oleh Allah la a'budu. Kalau a'budu kan fi'il mudhari juga. Kan fi'il mudhari'nya fa'ilnya ana. Kalau di sini kira-kira kalau kita mengembangkan pemikiran kita, kenapa Allah mengajarkan pakai na'budu padahal kita sholatnya sendiri kok? Karena melibatkan alam ciptaannya. Kalau melibatkan ini ya kan ini kan hanya kepada engkau pakai kami awak padahal awak surang. Coba yang lain. Coba ini soal pemikiran pengembangan ya. Kalau Pak Abed bagaimana Pak Abed? Ya menampakkan kebesarannya Allah. Menampakkan kebesarannya. Enggak, kenapa diajarnya kamu baca Fatihah begini ya? Kamu baca begini, iyyaka na'budu. Aturannya kan begini aja. Kamu kalau mau menyembah saya baca Fatihah, kalau kamu sendiri baca saja iyyaka a'budu gitu. Wa iyyaka asta'in. Karena mau tak mau harus jadi budak. Ya. Jadi bisa kita kembangkan, pahami di sini berarti seluruh makhluk sebenarnya apakah kamu ada ritual menyembah saya atau tidak, katakan masing-masing kamu pun kami pokoknya kami seluruhnya setuju tidak setuju tetap menjadi budak. Ya, bagus. Itu namanya enggak ada itu Nabi Muhammad majanda. Jangan itu beraja. Kok enggak kan ada panganan waktu seperti itu. Jadi kalau makhluk tetap jadi budak. Siapapun orangnya pasti bertekuk lutut. Ya. Itu maka Fatihah itu dibuat. Terus masih sedikit lagi Ibu Didi pakai waw. Waw apa ini? Waw huruf apa? Atap. Apa yang diatapkan Bu? Iya. Yang diatapkan yang mana? Iyyaka nasta'in. Diatapkan kepada
Iya, diatapkan kepada iyyaka na'budu. Ah, ini pun bisa dikembangkan ini. Biasanya huruf atap itu bisa pendek. Ini diulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mestinya kan bisa pendek saja. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Nah, 2 kali iyyaka dibaca. Jadi kalau kajian kita, kalau 2 kali berulang-ulang iyyaka iyyaka, masih ingat kajian apa itu, Bu? Ah, menjadi taukid. Menjadi taukid apa namanya ini? Lafzi. Ah, Lafzi. ya, lafzi. Berarti penekanan, penegasan. Tidak ada yang lain, hanya kepada engkau. Hanya kepada engkau. Hanya kepada engkau. Kemudian sedikit lagi, nasta'in bentuk apa ini, Bu? Nasta'in. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari'nya mana fa'il? Iya. Nahnu lagi. Kalau pengertian lagi, kalau ini kan menghambakan diri atau diartikan menyembah. Kalau ini menghambakan diri. Sebenarnya yang minta tolong ini minta tolong apa ini? Ini kan hanya kepada engkau menghambakan diri kami. Hanya kepada engkau minta tolong apa? Tolong tetap taat. Ya, minta tolong untuk bisa benar-benar menjadi menghambakan diri. Oke, sekarang kita pindah. Pak Tommy hadir enggak ada ya? Belum. Sekarang Pak Bet lagi. Silakan Pak Bet ini lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Betul. Ihdi fil amar. Tunggu dulu. Apa coba ulang lagi baca? Ihdinas siratal mustaqim. Ya, betul. Ihdi fil amar. Ihdina ya. Ihdi, ihdi saja pun boleh. Ihdi fi'il amar. Ya, Terus apa lagi? Fa'ilnya nahnu. Ada fi'il amar berfa'il nah. Fi'il amar. Fi'il amar itu apa saja fa'il? Anta, antuma, antum. Apa lagi? Anti. Anti, antuma, antuna. Itu aja. Itu fi'il amar asli itu. Ini mana fa'ilnya ihdi? Antum. Fa'ilnya. Ihdi mana fa'il ihdi? Ihdi fa'ilnya antum. Ya kalau antum banyak, antum ke Allah. Allah. Iya, Allah itu jadi ihdi fa'ilnya mana? Tapi fa'il di fi'il amar itu kan yang aslinya anta, antum, antum. Anti, antum, antumna. Kalau ihdi fa'ilnya mana? Anta. Iya. Iya, anta fa'ilnya. Anta. Antanya itu kepada Allah. Jadi ihdi. Jadi ihdi fi'il amar fa'ilnya adalah anta. Terus bentuk apa? Bentuknya dulu Pak Bet. Bentuknya maf'ul. Itu fungsinya itu. Ya. Sekarang Dhamir. bentuk dhamir. Ya, nah ini adalah dhamir. Yang dhamir ini dalam keadaan mansub atau maksur atau marfu. Mansub. Baru itu makanya fungsinya sebagai apa tadi? Maf'ul. Maf'ul. Karena maf'ul itu dia kan mesti mansub. Asal maf'ul mansub itu. Cuma ada yang jelas mansub. Tanda mansub itu ada baris di atas, ada berganti waw dengan ya, gitu ya. Ada yang alif diganti dengan ya, itu ganti dari mansub. Maksur begitu juga. Nah, sekarang lanjut as-sirata. Bentuknya dulu. Bentuk sirata bentuk apa? Sirata bentuknya maf'ul juga.
Nah, itu fungsinya. Kalau Fungsinya. sudah maf'ul fungsi itu mubtada yang bentuk dulu. Bangunannya. Sirata. Kata kalau bentuk itu hanya 3, kata benda kah, kata kerja kah, huruf kah. Kata benda. Nah, kata benda. Cuma kalau mau dicari nanti ini kata benda masdar atau enggak, itu yang enggak repot mencarinya. Tapi kalau seperti ini sudah berbentuk kata benda zahir saja. Nah, kata benda. Lalu ditanya fungsinya sebagai apa? Fungsinya sebagai maf'ul lagi. Nah, maf'ul lagi. Berarti 2 maf'ul dari ihdi itu. Jadi ihdi ya. Ihdi itu 2 maf'ul jadinya. Pertama, nah, yang kedua sirat. Sirat. Lalu bentuk mustaqim lagi, Pak Bet. Silakan. Mustaqimah. Sifat daripada Ah, sirata. itu kan kalau sifat itu jabatan itu Oh, jabatan. bentuknya. Mustaqimah. Bentuknya. Ya masih Enggak. maf'ul. Isim. Mustaqimah bentuk apa? Isim. Isim. Isim fa'il. Ini bisa dicari isim fa'il karena awalannya mim, kemudian sebelumnya dia baris bawah. Mustaqimah berarti orang yang tetap istiqomah, orang yang tetap istiqomah. Cuma kita menerjemahkan langsung orang yang lurus gitu. Jadi mustaqimah. Baru ditanya kenapa dibaca mustaqimah? Itu jabatan. Apa jabatannya? Fungsinya dalam kalimat. Maf'ul. Yang maf'ul kan sirata. Yang mustaqimah Sifat sirata. sifat dari sirata. Jadi itu makanya kita bermohon kepada Allah, tunjukkanlah atau bimbinglah kami. Ini pakai kami juga ini. Sebab melibatkan seluruh manusia ini, makhluk akan jalan yang jalan orang yang berpendirian, yang tetap teguh. Itu makanya itu ya. Silahkan. Ini Ibu mustaqimah sudah sifat dari itu. Coba Ibu Sabrina lagi, silakan. Ini lagi Bu, coba baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jangan baca siratal ladzina. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu aja. Ya. Sudah alaihim. Ya. Coba bentuk kata sirata bentuk apa? Sirata bentuk isim. Ya bentuk isim kata benda. Ya betul. Nah, coba Ibu bisa jawab nggak? Kenapa kalau sirata di sini kok pakai alif lam, kok sini tidak? Di sini di atas ini nakirah ya Pak? Bukan. Ya, terus sebenarnya ini enggak nakirah juga ini. Ini kalau ma'rifah memang pakai alif lam. Ini sudah ma'rifah juga ini kok. Walaupun enggak pakai alif lam. Siapa yang bisa ingat kenapa karena ini dia pakai sebagai mengulang apa itu namanya? Itu Penjelasan. itu kan sebagai apa? Sebagai taukid juga. Taukid. Cuma ya sebagai taukid daripada bukan taukid ini. Bukan. Iya taukid juga ya, taukid dari yang dari atas ya. Cuma yang ini kok pakai alif lam ya? Kok ini kok enggak? Siapa bisa jawab? Kalau yang dia Coba ini jawab dulu. Kenapa ini kok tidak pakai alif lam? Ada yang menerangkannya al-lazina. Ada? Setelah ada al-lazina. Bukan itu, Pak. Bagaimana? Karena keterangannya ada di belakang. Siratal lazina an'amta. Bukan. Iya, maksudnya kalau di sini kan dia pakai alif lam di sini. Di bawah. Kalau sini enggak boleh alif lam lagi. Sebenarnya enggak pun pakai alif lam dia di sini, dia sebenarnya sudah pakai alif lam juga ini, sudah jelas juga, sudah ma'rifah juga. Kalau Rizky masih ingat enggak jawabannya?
Makul ya, Pak. Ibu Didi? Makul ya, Pak. Hah? Jabatannya Bukan. Bukan. Kenapa enggak dibuat di sini as-siratal ladzina an'amta alaihim? Tapi di atas ini siratal ladzi as-sirat pakai alif lam dia. jabatannya sebagai makul, Pak. Makul. Iya, maf'ul ini kan maf'ul juga. Ini dibaca sirata juga maf'ul, makanya dia menjadi badal dari menjadi taukid dari atas Badal juga. gitu. Ya, Pak. Iya. Sebagai badal. Badal atau pengganti ya boleh. Tapi ini kan maf'ul juga. Cuma persoalannya yang pertanyaan tadi, kok ini nggak pakai alif lam lagi? Jawabnya sebenarnya begini. Ini kan bukan. Ini kan maf'ul juga. Cuma dia karena disandarkan kepada yang sudah pakai alif lam, allazina kan pakai alif lam. Maka dia mudhaf. Cuma fungsinya maf'ul juga. Karena ini mudhaf, ini mudhaf ilaih kan nggak boleh pakai alif lam dia. Berarti dengan disandarkan pada alif lam dia sudah ma'rifah. Kalau ini enggak, memang dia tidak disandarkan ke sini, dia punya sifat saja. Jadi maksudnya sirat di sini memang sudah jelas ma'rifahnya, jalan yang orang yang berpendirian itu. Nah, di sini baru diganti lagi. Sirat orang yang telah engkau beri nikmat itu. Nah, baru diterangkan lagi di ayat lain. Nah, jadi itu sebabnya ini tidak pakai alif lam lagi. Kan nggak boleh si mudhaf pakai alif lam. Karena mudhafun ilaihnya sudah pakai alif lam ataupun dhamir. Itu syarat-syarat apa nanti itu? Memakrifahkan. Apa tanda makrifah? Nah, tanda makrifah itu dhamir, isim yang pakai alif lam, isim yang disandarkan kepada alif lam sepertinya. Ya. Nah, silakan Ibu Sabrina. Fungsinya jadi apa ini sirata? Siratal ladzi. Fungsinya sebagai Ini kan fungsinya yang di atas sebagai maf'ul. Kan ihdinas sirata. Kan di atas. Kalau ini sirata jadi apa lagi? Maf'ul sebagai juga. Kan maf'ul juga. maf'ul juga, ya. Iya, Siratal maf'ul juga dari ihdina ini. Cuma nanti itu yang dipelajari. Kalau semuanya sudah ini, menjadi ganti dari ini. Kan mengganti dari ini. Diganti, mengganti itu, ada mengganti sekalian, ada mengganti sebahagian, kan gitu ya. Ini mengganti seluruhnya dari atas ini. Maksudnya siratal mustaqim itu mana sih? Siratal ladzina an'amta alaihim kan mengganti. Kulli min kulli kan gitu ya. Badal kulli min Nah, kulli. sekarang ini maf'ul badal kulli min kulli ini maf'ul. Kalau alladzina bentuknya bisa bentuknya saja. Al-ladzi Bentuknya alladzina isim fi'il huruf isim mausul. Iya, isim mausul ya, boleh. Tapi isim saja pun enggak, karena isim mausul Isim kan aja. belajar. Ya, boleh. Kalau isim mausul kan sudah belajar, kita tak belum. Nah, alladzina berarti isim. Isim. Dia menjadi mudhafun ilaih dari sirat. Mudhafun ilaih dari sirat. Dari siratain. Cuma kalau jabatan sirata menjadi maf'ul. Maf'ul tapi bisa pula menjadi badal daripada yang di atas ini. Lalu an'amta, ini bentuk apa, Bu? Entah. Fi'il mudhari'. An'amta. Yang fi'il madi. Ya, fi'il madi. Bisa enggak Ibu membuat 14 an'ama ini? Coba. An'ama. 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 Ya. An'amu. Ya. Terus Iya. Amat. Yang kedua. Iya, amat. Terus apa lagi? Ya. Amat. Amata.
Jangan dimatikan ya. An'amata. Apa Pak? Amatna. An'amna. Oh, an'amna hilang. Ya, an'amna. Terus Terus yang ti lagi ya. yang An'amat. anta lagi. An'amta. Kalau sudah an'amna kan an'amta. Itu lagi. An'amta. Inilah itu barangnya. Terus an'amta. An'amtuma. An'amtum. Ya. Apa lagi Pak? An'amti. An'amat. An'amti. An'amti. Ya. An'amtum. An'amtumna. An'amtuma. An'amti kan baru satu tuh. An'amti. An'amti. An'amtuma. Ya. An'amtunna. Ya. Terus dua lagi. Amtu. Ya. Amna. Ya, an'amna. Nah. Jadi ini fi'il madi ya. An'amtu. An'amna. Ya, ini fi'il madi. Ya. Mana fa'il dari an'amta ini? An'amtu. Ana. Ini an'amta ini kan An'amta. dalam Fatihah. Mana fa'ilnya? Tunjukkan. Oh, fa'ilnya an'amta. Tunjukkanlah kami. Nahnu. Kenapa? An'amta. Antalah. An'amta. Ya, fa'ilnya anta. Oh, fa'ilnya anta. Iya. Anta. Iya, anta. Ya. Baru di sini Iya. alaihim apa uraian alaihim? Alaihim. Ala huruf. Ala huruf jar. Ya, yang dijarkan apa? Him. Him. Iya. Alaihim. Bisa nggak Ibu memasukkan huruf jar kepada domir yang 14, domir marfu, mulai huwa sampai nahnu, masukkan ala coba. Alaihi. Alaihi. Ya. Kalau berdua? Alaihuma. Jangan. Alaihima. Alaihi. Alaihima. Alaihum. Alaihim. Alaihim. Terus? Alaihim. Alaiha. Alaihuma. Alaihima. Ke bawah dia. Alaihima. Alaihum. Alaihunna. Alaihinna. Alaihina. Alaiha. Alaihima. Alaihunna. Bukan. Alaihinna. Ulang lagi Pak. Perempuan yang banyak. Alaihinna. Alaihinna. Oh iya. Terus? Terus apa lagi? Alaitu, alaina. Alaika, yang tu itu fa'il mudhari ya. Alaika, alaikuma, alaikum. Terus alaiki udah tadi ya. Pak. Ya, enggak belum. Alaiki. Alaikuma, alaikunna. Ya. Alaitu, alaina. Jangan. Kalau tu itu fi'il itu. Alaiya. Alaiya, terus? alaina. Itu dia. Hilang kawan tanya Pak. Hilang ujian. Jadi itu kalau pengertiannya di sini, kalau secara pahamnya, siratal ladzina an'amta. Himnya ini nanti diterangkan dalam surat An-Nisa antara lain. Siapa mereka? Minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Ulaika humul rafiqa. Itu yang menjadi rafiq. Ya, menjadi teman yang bagus. Ya. Ini yang apa itu? Jadi itu makanya ya di dalam hidup ini kita berusaha mempertahankan dalam diri kita dulu terutama sekali untuk kebenaran. Tapi inilah kadang-kadang ini yang menurut pengalaman saya juga, kadang-kadang kebenaran itu payah dipertahankan, banyak ada beberapa hal ya. Kadang-kadang bisa bertahan itu kalau sudah didukung oleh ketentuan. Tapi kalau sudah bisa memang tetap bertahan, itu bagus.
Itu yang arti mustaqim. Jadi maka mengerti kita jalan yang lurus itu bukan lurus di garis gitu, cara pemahaman anak-anak itu. Maka belajar kita siapa-siapa orang yang istiqamah dalam pendirian. Itulah maka belajar kita kepada Rasul, belajar kepada orang-orang dahulu, bermohon kepada Allah. Jadi sebenarnya Shiratal Mustaqim itu pernyataan ini sudah nampak seperti ini. Kalau pengakuan ini bisa dijabarkan, mengakui Rabbil Alamin, mengakui Ar-Rahmanir Rahim, mengakui Malik Yaumiddin, bisa dibuktikan, kemudian bisa kita menghambakan diri, minta tolong perhambaan itu, sudah bisa mengikuti jalan yang lurus, kan begitu. Itulah dia yang Shiratal Mustaqim, Shiratal Ladzina An'amta 'alaihim. Pak Tommy tidak hadir, Pak Bet. Hadir? Tadi hadir ya? Oh, suara nggak ada. Coba ini sama-sama, sama-sama saja. Ini kenapa dibuat ini gairu, gairi? Goiri. Iya. Terus ini dibaca makdubi, makduba, makdubi. Nah, pertanyaan lagi. Kenapa ini dibaca ghairi? Ayo sama-sama. Kenapa ini dibaca ghairi? Pasti menerangkan yang di atas. Menerangkan yang di atas. Penyebabnya apa? Yang menerangkan itu apakah mudhafun ilaih, apakah sifat, apakah coba. Mudah belajar. Mana mudhafnya? Gairi. Makdubi. Ini kalau makdubi iya mudhafun ilaih, betul. Ini betul nih. Dia adalah mudhafun ilaih dari ghairi. Tapi yang ghairi kenapa baris bawah? Sama dengan Shiratal tadi. Kalau ini apa? Badal di atas. Kalau ini tidak. Kenapa? Coba kita lihat dulu. Ini kenapa baris di atas seperti ini? Maf'ul. Berarti mudhaf. Yang mudhafun ilaihnya ini jumlah ini. Alladzina an'amta 'alaihim. Berarti jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Terus kalau ini kenapa? Sebagai mudhaf ilaih menerangkan. Karena ada Allah. Allah ini sampai di sini. Sampai him cuman. Iyalah. Jalan goiri menerangkan Shiratal ya Pak. Ya betul. Jadi ghairi ini dia mudhafun ilaih dari Shiratal. Itu makanya ada orang mengatakan ini juga sebagai sifat dari Shiratal dan mengatakan dia menjadi mudhafun ilaihnya. Jadi mudhafun ilaih yang tepat sebenarnya kan ke bawah. Jadi seolah-olah begini, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi sirata ghairil maghdubi, jalan bukan yang dimarahi. Tapi sebagian orang menganggap nanti kita dimarahi oleh Allah katanya. Mana pernah saya menunjukkan orang yang dimarahi? Mana pernah saya menunjukkan jalan yang dimarahi? Tetap saya menunjukkannya jalan yang baik kok. Jadi kalau kamu minta seolah-olah jangan kami tunjukkan jalan yang dimarahi, nanti di komplainnya kita. Bila dan tujuan kalian jalan dimarahi. Jadi itu makanya orang belajar lah, ya belajar jadi sehingga nggak ada pertengkaran. Jadi ini berarti ini ya
menjadi mudhafun ilaih atau menjadi ya sifat dari yang surat. Ini alaihim akan jadi ada beda dua ini. Him di sini berarti himnya him yang baik. Nabi-nabi sudah sidikin, suhada, solihin. Kalau him yang di sini ada yang menafsirkan Yahudi dan Nasrani. Tapi ada yang balik lagi ke yang apa? Yang awal dhalin ini menjadi ini juga. Ada juga ghairinya di sini kan sama lahnya. Itu makanya dhalina di sini. Kan seolah-olah jadi mudhafun ilaih. Jadi bisa ghairat dhalin. Cuma dipakai la. Itu makanya ini bukan la nafi jenis. Kalau nafi jenis ada juga mengatakan ini la nafi jenis dari dhalin. Dia tidak jalan orang sesat. Tapi ada yang mengatakan dia adalah sama seperti ini. Bukan jalan yang sesat. Kalau di dalamnya kan yang tidak dimarahi dan tidak yang sesat siapa? Nabi-nabi sidikin, masih balik ke nabi-nabi sidikin, syuhada, sholihin. Tapi sayang kadang-kadang karena kita tidak mendalami Fatihah itu ya sudahlah kan begitu aja. Pokoknya selesai baca Fatihah itu alah tuh. Palo. Sampai palo. Enggak, pokoknya dalam sholat itu lah didangannya Fatihahnya dibacanya Allah. Tapi kalau orang yang apa baru datang pahamnya. Saya mengikut yang di atas saja. Enggak menyinggung dia ke Yahudi, enggak menyinggung Nasrani. Yang satu lagi ada penekannya, jangan tunjukkan kami jalan sesat Tuhan seperti jalan Yahudi dan Nasrani. Ada yang mengatakan gitu, enggak kalau enggak itu enggak dipakai. Itu ganti perselisihan terus ya, karena memang ada ayat juga. Tapi ada yang umum sifatnya, pokoknya tidak jalan yang salah. Jadi penekanan membacanya itu ya. Saya rasa mungkin di sini sudah banyak kita membaca. Inilah modal yang diberikan waktu membaca Al-Quran. Jadi makin banyak ayat dibaca, makin mengerti bahasa, susunan bahasa, lama-lama nanti baru mengarah ke tafsir. Karena sudah sering baca, lama-lama kita pun mengerti, dibantu. Dan pengertiannya itu nanti akan berkembang. Tapi bukan berkembang untuk sesat, yang bagus. Maka dia jadi pedoman, maka sering dia di tilawah, sering dia di iqra, dibaca. Nanti ada PR terakhir itu begini dalam pikiran kita. Saya sudah membaca ini, mestinya begini. Tapi kok saya belum begini? Itulah PR yang paling berat. Artinya realisasi dari ayat-ayat yang kita baca dalam pelaksanaan hidup. Ya, jadi selesailah sudah pelajaran kita, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dari segi bahasa, maka saran saya seluruhnya siapapun yang mendengar dari uraian marilah anak-anak kita yang mulai kecil-kecil, yang sudah pandai membaca huruf-huruf Arab Quran, belajarlah ke bahasanya, susunan, apa bentuk kata, apa jabatan kata. Lama-lama nanti insya Allah dia akan lebih paham apa yang. Karena saya tadi dalam bicara saya pertama dengan Pak Bet, dulu saya pun begitu juga disebutkan Islam. Belum terbayang saya aslinya Arab, bahasa Arab sumbernya. Pokoknya kalau sudah masuk Islam kan kita disuruh bersahadat, sahadatain. Kan 2 sahadat tuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dulu kita ngikut aja. Tapi rupanya jadi sumbernya kok bahasa Arab ya. Jadi nggak bisa kita bantah. Memang inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Kalau orang bersaksi, kalau dulu kan asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu. Waktu mengucap itu asyhadu dulu, sudah tahu kita bentuk kata-kata kita itu. Bentuk apa katanya? Kan nggak tahu. Bentuk apa itu asyhadu? Coba terakhir sebelum ditutup. Asyhadu, aku bersaksi. Enggak, yang bentuknya dulu. Bentuk apa asyhadu? Fi'il.
Fi'il apa? Kalau fi'il mudhari mana fa'ilnya? Ana. Dulu waktu membaca syahadat nggak tahu. Boleh. Belum tahu. Maka orang kalau baru masuk Islam di Islamkan orang bersyahadat kata maka kalau di kampung saya payah kali menyebutkan asyhadu. Ada sekampung orang masuk Islam dulu ketawa kita dengar. Asyhadu kata Ustaz. Asyhadu. Asadu kata. Asadu. Kita bilang asyhadu. Ulang ama kata Ustaz. Asadu kata. Asyhadu. Ya, asadu. Tapi lama-lama sudah itu dia sudah tua meninggal pula, enggak sempat dia belajar itu ilmu dari enggak tahu. Ya, sampai di sini pelajaran kita. Kita akan beralih lagi nanti pola-pola selanjutnya. Ilahuna faqat intahina ila liqa ma'as salama. Assalamualaikum. Mari berdoa dulu. Allahumma Fakihna fiddin. fakihna fiddin wa 'allimnal hikmah wat ta'wil wa 'allimna lughatal arabiy lughatal qur'aniyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ila liqa ma'as salam.